anak autistik itu merupakan gangguan perilaku, jadi CBT atau Cognitive Behavior Therapy merupakan salah satu bagian dari terapi perilaku pada anak, ya. Jadi pada anak autistik itu sering terjadi perilaku yang tidak biasa ditemukan pada anak, atau sering kita sebut dengan stimming, ya. Ada yang suka mengepak-ngepakkan tangan, ada yang suka melihat atau melirik ke kiri dan ke kanan, ya, atau memainkan jari-jari, memasukkan benda ke dalam mulut, ya. Nah, itu perilaku itu akan dihilangkan. Nah, itu biasanya peran CBT yang bisa dilakukan oleh para psikolog, ya, atau tenaga pendidik yang dilatih, ya, atau tenaga terapi okupasi yang belajar khusus untuk terapi perilaku. Nah, karena itu suatu perilaku, jadi memang pelatihannya tidak cukup 1-2 kali. Biasanya berulang kali dilakukan hal yang sama, ya, dengan konsep yang sama supaya anak itu mengikuti perilakunya tersebut, ya. Metodenya macam-macam, tapi kalau salah satunya adalah Cognitive Behavior Therapy. Jadi pendekatannya dengan melalui kemampuan kognitif setara anak tersebut, ya. Jadi kalau anak usia 3 tahun diharapkan secara kognitif dia sudah sampai taraf mana, nah itu yang dilakukan tata laksananya atau kesempatan perilakunya untuk merubah perilaku yang tidak pada tempatnya. Salah satu gejala yang biasanya orang tua datang untuk menanyakan kondisi anak adalah keterlambatan bicara. Nah, termasuk anak-anak autistik. Anak autistik itu mengalami keterlambatan bicara. Tadi di awal sudah dimulai dengan terapi sensori integrasi. Dia sudah mengerti, sudah patuh. Nah, apa peran terapi bicara? Terapi bicara itu berperan supaya anak itu bisa mengucapkan kata-kata, ya. Awalnya biasanya anak-anak autistik itu bicaranya spontan. Apa yang dia dengar, kemudian spontan dia ucapkan tanpa arti, ya. Dan itu prosesnya yang kami lihat sehari-hari butuh waktu lama. Mungkin bukan hanya bulanan, mungkin setahun dia baru keluar 1, 2, 3 kata, ya. Jadi itu kata-kata yang biasa dia dengar seperti mama, papa itu dia ulang secara spontan. Tapi kalau kita suruh ini siapa, sebut mama itu belum bisa, ya. Jadi terapi bicara itu melatih kemampuan anak itu bersuara dan menjawab pertanyaan atau menjawab perintah yang disampaikan kepada anak, ya. Biasanya butuh waktu lama dan juga melatih kemampuan dari oral motor, ya. Jadi biasanya anak dengan autistik kemampuan meniupnya kurang, mengunyah makannya juga kurang. Dalam arti kata dia hanya mengunyah sebentar langsung ditelan. Jadi itu juga dilatih oleh terapi bicara, melatih meniup dan melatih mengunyah dengan baik. Baik, jadi sebenarnya anak autistik ini tadi banyak terapi yang harus dilakukan. Dan sebenarnya peran utama adalah orang tua, ya, dan lingkungan keluarga. Mereka pertama-tama harus tahu bahwa anaknya autistik, kita harus biasa anak tersebut maju, ya, dan terutama dia bisa mandiri. Jadi latihan yang dibawa oleh orang tua ke tempat terapi, misalnya terapi tadi bicara, sensor integrasi dan CBT, mungkin seminggu hanya 2-3 kali, mungkin hanya 1-2 jam. Di luar itu adalah tugas utama para orang tua, termasuk siblingnya, ya, kakak adik dari anak tersebut harus sama-sama sepakat membantu anak ini supaya bisa maju, ya. Karena peran keluarga ini sangat penting, bisa terlihat kalau orang tuanya sangat aktif, ya, kakak adiknya sangat membantu anak tersebut untuk belajar konsentrasi, belajar mengucap, biasanya kemajuannya luar biasa, ya. Jadi harus selalu disampaikan kepada mereka, sebenarnya terapi itu hanya bagian kecil dari kemajuan seorang anak. Peran keluarga, mungkin lingkungan rumah atau lingkungan keluarga, atau nanti kalau anak di atas 3 tahun sudah mulai belajar ke sekolah, itu sangat penting. Jadi biasanya kalau di atas 3 tahun, kami dari bidang kesehatan menyarankan selain terapi, anak ini harus juga ke sekolah untuk dibantu sosialisasi dengan teman sebayanya. Supaya apa yang direncanakan untuk melakukan penanganan anak
secara maksimal atau optimal ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi, peran utama adalah peran keluarga.